Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Dinda Maratus Soleha. Di video kali ini, kakak akan memperkenalkan macam-macam tanda baca dan juga nanti akan kakak perkenalkan mengenai penggunaan tanda baca di dalam tes deskripsi. Untuk itu, simak video yang akan kakak jelaskan ya. Nah, untuk materi pembelajaran kita yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol atau karakter khusus yang digunakan dalam tulisan untuk membantu memperjelas makna, struktur, dan intonasi kalimat. Tanda baca berperan penting untuk memandu pembaca memahami maksud penulis dengan baik. Nah, setelah sudah tahu apa pengertian dari tanda baca, sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik tahu ada berapa macam tanda baca yang dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Ya, benar. Macam-macam tanda baca yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada 15 tanda baca. Setelah tahu ada 15 tanda baca, adik-adik tahu tidak ya apa saja 15 tanda baca tersebut? Mari kita belajar bersama-sama apa saja macam-macam tanda baca bersama Kak Dinda. Yang pertama, ada tanda baca titik. Yang kedua, ada tanda baca koma. Yang ketiga, ada tanda baca titik dua. Yang keempat, ada tanda baca titik koma. Yang kelima, ada tanda baca tanya. Yang keenam, ada tanda baca seru. Yang ketujuh, ada tanda baca hubung. Yang kedelapan ada tanda baca pisah. Yang kesembilan ada tanda baca kurung. Yang kesepuluh ada tanda baca kurung siku. Yang kesebelas ada tanda baca petik. Yang ke-12 ada tanda baca petik tunggal. Yang ke-13 ada tanda baca elipsis. Yang ke-14 ada tanda baca apostrof. Dan yang ke-15 ada tanda baca garis miring. Mari kita perjelas satu persatu ya. Nah, penjelasan yang pertama yaitu penjelasan tentang tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan di akhir kalimat dan tanda baca titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan. Kak Dinda punya contoh kalimat yang berada di samping Kak Dinda. Penjelasan tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata. Kemudian, tanda baca koma digunakan sebelum kata penghubung. Kak Dinda punya contoh kalimat yang ada di sebelah sini. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda baca titik dua. Tanda baca titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan yang lengkap yang langsung diikuti perincian. Contoh kalimat yang menggunakan tanda baca titik dua seperti berikut. Tanda baca berikutnya yaitu tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma digunakan sebagai kata pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara. Kak Dinda punya contoh kalimat yang ada di sebelah sini. Tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda baca tanya. Tanda baca tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Tanda baca tanya digunakan juga di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan. Kak Dinda punya contoh kalimat yang ada di sebelah sini. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda baca seru. Tanda baca seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan, menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan atau perintah. Kak Dinda punya contoh kalimat yang ada di sebelah sini. Tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda baca hubung. Tanda baca hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Kak Dinda punya contoh kalimat yang ada di sebelah sini. Tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda baca pisah. Tanda baca pisah digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian kalimat utama. Kak Dinda punya contoh kalimat yang ada di sebelah sini.
Tanda baca selanjutnya yaitu tanda baca kurung. Tanda baca kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Kak Dinda punya contoh kalimat yang ada di sebelah sini. Tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda baca kurung siku. Tanda baca kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi. Kak Dinda punya contoh kalimat seperti ini. Baca selanjutnya yaitu tanda baca petik. Tanda baca petik digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, dan judul artikel. Kak Dinda punya contoh kalimat seperti ini. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda baca petik tunggal. Tanda baca petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Kak Dinda punya contoh kalimat seperti ini yang ada di samping. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda baca elipsis. Tanda baca elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai. Kak Dinda punya contoh kalimat seperti di samping. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda baca apostrof. Tanda baca apostrof digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Kak Dinda punya contoh kalimat sebagai berikut. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda baca garis miring. Tanda baca garis miring digunakan untuk nomor surat dan nomor pada alamat. Kak Dinda punya contoh kalimat seperti di samping. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari Kak Dinda mengenai beberapa macam tanda baca. Yuk kita sama-sama membahas satu-satu contoh kalimat dari macam-macam tanda baca yang sudah Kak Dinda jelaskan tadi. Kalimat yang pertama dari tanda baca titik. Contoh kalimatnya adalah saya sedang bersekolah. Kalimat tersebut diakhiri tanda baca titik yang menandakan bahwasanya kalimat tersebut adalah kalimat yang paling akhir. Kemudian akan dilanjutkan dengan kalimat yang selanjutnya. Contoh kalimat selanjutnya yaitu kalimat yang menggunakan tanda baca koma. Kalimatnya seperti buku, majalah, koran adalah sumber bacaan pengetahuan. Nah, tanda baca koma terdapat pada setelah kata buku, setelah kata majalah. Tanda koma yang ada di dalam kalimat tersebut digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata. Contoh kalimat selanjutnya yaitu contoh kalimat yang menggunakan tanda baca titik 2. Contoh kalimatnya adalah Andi akan membeli alat tulis sekolah. Titik 2, buku, pensil, penggaris, dan penghapus. Titik 2 di sini digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian. Kalimat selanjutnya yaitu kalimat yang menggunakan tanda baca titik koma. Contoh kalimatnya adalah ayah sedang bekerja, ibu sedang memasak, adik sedang bermain. Tanda titik koma digunakan sebagai kata pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara. Nah, kalimat yang setara yang dimaksud yaitu ayah, ibu, dan adik sama-sama melakukan pekerjaan. Ayah melakukan pekerjaan bekerja, ibu melakukan pekerjaan memasak, dan adik melakukan pekerjaan sedang bermain. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan contoh kalimat yang menggunakan tanda baca tanda tanya. Contoh kalimatnya adalah siapa Bapak Proklamator Indonesia? Nah, pada contoh kalimat ini kalimatnya bertanya siapa Bapak Proklamator Indonesia, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Karena tanda tanya digunakan untuk akhir kalimat tanya. Contoh kalimat selanjutnya yaitu kalimat yang menggunakan tanda baca tanda seru. Contoh kalimatnya adalah alangkah indahnya Gunung Ijen. Ya, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan atau perintah. Nah, pada contoh kalimat ini si penulis sangat kagum akan keindahan Gunung Ijen. Nah, setelah kita sama-sama belajar tentang beberapa macam tanda baca, terus setelah tahu fungsi atau kegunaannya, kemudian setelah tahu contoh kalimatnya, kali ini kita akan belajar contoh kalimat yang ada pada kalimat teks deskripsi. Nah, di sini Kak Dinda akan mencontohkan
suatu tes deskripsi, sebuah tes deskripsi yang berjudul Sekolahku. Dengan kalimat yang pertama, yaitu sekolahku adalah sekolah yang hijau dan asri. Nah, adik-adik coba tebak tanda baca apa yang pas untuk mengakhiri kalimat. Tadi kan kita sudah belajar mengenai tanda baca, fungsi atau kegunaan, dan juga contoh kalimatnya. Coba tebak adik-adik, tanda baca apa yang pas untuk mengakhiri kalimat yang pertama pada tes deskripsi berjudul sekolah tersebut? Ya, tanda baca titik. Nah, kalimat yang selanjutnya atau kalimat yang terakhir pada tes deskripsi yang berjudul sekolahku, yaitu kalimatnya, bangunan-bangunan tersebut digunakan atau dibangun membentuk persegi panjang dan dikelilingi lapangan di tengahnya, yang biasanya digunakan untuk tempat olahraga dan upacara. Nah, biasanya tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat yaitu tanda baca, ya betul, tanda baca titik. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah mengerti apa belum yang sudah dijelaskan Kak Dinda dari awal pertama tadi tentang macam-macam tanda baca, pengertian tanda baca, fungsi atau kegunaan tanda baca, serta contoh kalimat tanda baca. Kemudian dilanjutkan lagi penjelasannya secara langsung menggunakan penjelasan tes deskripsi. Nah, apakah adik-adik sudah tahu atau belum tahu? Apakah ada yang belum jelas? Kalau belum jelas, tungguin video Kak Dinda selanjutnya ya. Terima kasih sudah melihat video Kak Dinda yang ini. Semoga adik-adik semakin pintar dan semakin mengerti pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.